Matahari pagi menyinari desa Luoyun, sebuah desa kecil di pinggir lembah yang tenang. Di sana, seorang pemuda kurus bernama Zhao Lianshuan sedang memikul air dengan langkah malas. Orang-orang desa menatapnya dengan tatapan campuran iba dan was-was, seakan ia adalah sesuatu yang membawa bencana. Lianshuan menghela napas, tubuhnya memang tampak rapuh, namun di balik itu ada rahasia yang bahkan ia sendiri tak mengerti. Sejak kecil, setiap kali ia bersin, hal aneh terjadi. Atap rumah beterbangan, sumur kering mendadak meluap, bahkan ladang padi hancur dalam sekejap. Hari itu, debu lembut dari jalanan membuat hidungnya gatal. Ia menahan, menggenggam hidungnya kuat-kuat. Para tetua desa yang melihatnya langsung panik. "Tahan, jangan bersin di sini," teriak salah satu dari mereka dengan wajah pucat. Namun tubuh Lianshuan sudah tak kuasa menahan. Hidungnya gatal semakin parah. Hachi!" Suara bersin terdengar sepele, tetapi seketika tanah di bawah desa bergetar. Bukit di kejauhan runtuh seperti pasir, dan langit siang yang cerah tiba-tiba diliputi awan gelap. Suara retakan bergema di seluruh lembah, membuat ayam-ayam beterbangan dan kerbau-kerbau meraung ketakutan. Orang-orang desa lari pontang-panting, berteriak ketakutan, seakan bencana surgawi baru saja turun. Lianshuan sendiri tertegun, menatap tangannya yang gemetar. Ia hanya bersin, tapi separuh tebing di ujung lembah lenyap seperti dipukul palu raksasa. Seorang tetua desa mendekatinya, wajahnya penuh keringat dingin. "Lianshuan, kekuatanmu bukan lagi sesuatu yang bisa ditahan desa kecil ini. Kau adalah kutukan bagi kita semua." Pemuda itu menggigit bibirnya, hatinya campur aduk antara malu dan marah. "Kutukan? Aku hanya ingin hidup normal," bisiknya. Namun ucapannya tertelan oleh suara gemuruh yang masih tersisa di kejauhan. Kabar cepat menyebar. Tak lama, seorang pengembara berjubah biru datang ke desa, menatap reruntuhan bukit dengan mata berbinar. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Han Julong, seorang pemabuk yang konon pernah menantang sekte besar sendirian. Tangannya menggenggam guci arak, tapi matanya penuh keseriusan. "Menarik. Hanya dengan satu bersin, kau mampu mengguncang 3 lapis fondasi bumi. Pemuda, apakah kau tahu siapa dirimu sebenarnya?" tanya Julong sambil meneguk araknya. Lianshuan menunduk, bingung. Ia bahkan tak pernah meninggalkan desa. Bagaimana mungkin ia tahu siapa dirinya? Di kejauhan, 2 sosok misterius bersembunyi di balik kabut lembah. Salah satunya, seorang wanita berjubah putih dengan mata sedingin salju, berbisik, "Benar, itu dia, reinkarnasi yang kita cari. Bersin yang mampu mengusik batas antara dunia mortal dan dunia roh. Wanita itu adalah Mo Shuiyin, pembunuh bayangan yang dikirim untuk memastikan kebenaran rumor." Sementara itu, di alam langit, seorang dewa muda bernama Ling Huanye menatap cermin ilahi. Ia melihat getaran dari dunia bawah, sebuah kekuatan yang pernah mereka segel ribuan tahun lalu. Tidak mungkin, Xuanze Tianmie telah lahir kembali. Di desa, Lianshuan hanya bisa meremas rambutnya sendiri. Wajahnya murung. Ia tidak tahu bahwa satu bersin sederhana baru saja membuka jalan menuju perburuan yang akan melibatkan 3 alam. Han Julong menepuk pundaknya, senyumnya samar. "Nak, kalau kau tetap di sini, desa ini akan hancur bersama napasmu. Ikutlah denganku. Dunia ini akan menantangmu, entah kau mau atau tidak." Lianshuan menatap langit mendung, dada sesak. Ia tidak tahu apakah harus lari atau bertahan. Namun jauh di dalam dirinya, sebuah suara purba berbisik lirih, "Bangunlah, penghancur langit." Suasana desa Luoyun masih dipenuhi debu reruntuhan. Para warga bersembunyi di dalam rumah, tidak berani keluar, seolah Lianshuan adalah monster berwujud manusia. Pemuda itu berdiri di tepi sungai, menatap bayangannya sendiri di air yang bergetar. Matanya kosong, seakan menolak kenyataan bahwa ia adalah penyebab bencana itu. Han Julong berdiri di belakangnya, meneguk arak dari guci besar yang tergantung di pinggang. "Jangan tatap dirimu seakan kau iblis. Bersinmu bukanlah dosa, itu hanyalah kekuatan yang tak bisa kau kendalikan." Suaranya tenang, namun matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Lianshuan mengepalkan tangan. "Tapi setiap kali aku bersin, orang-orang menderita. Aku tidak ingin hidup seperti ini." Sebelum Julong menjawab, tiba-tiba terdengar suara riuh dari arah gerbang desa.
beberapa orang berjubah putih dengan lambang awan keperakan di dada mereka muncul. Mereka adalah murid sekte Awan Abadi, salah satu sekte terkuat di wilayah barat. Di depan barisan itu berdiri seorang gadis muda berparas anggun dengan rambut panjang yang diikat pita biru. Dialah Yun Xiaorou, murid inti sekte tersebut. Tatapannya penuh rasa ingin tahu ketika matanya tertuju pada Lian Xuan. Jadi, pemuda ini yang disebut-sebut mampu mengguncang lembah hanya dengan bersin? Ucap Xiaorou, suaranya jernih namun menusuk. Para murid lain menunduk hormat menunggu perintahnya. Warga desa yang berani keluar berbisik-bisik ketakutan. Mereka tahu sekte besar jarang turun tangan kecuali untuk hal-hal yang benar-benar penting. Bagi mereka, kedatangan sekte Awan Abadi adalah pertanda bahwa Lian Xuan bukan lagi urusan kecil. Han Jiulong meneguk arak lagi, menyipitkan mata. Bahkan sekte besar sudah mencium bau kekuatanmu. Hati-hati bocah. Mereka tidak datang untuk melindungimu, tapi untuk menguasaimu. Xiaorou melangkah maju, senyum samar terlukis di bibirnya. Zhao Lian Xuan, ikutlah denganku. Sekte kami akan membimbingmu agar kau tidak menyalahgunakan kekuatanmu. Bersamaku, kau bisa belajar mengendalikan napasmu, bahkan bersinmu, tanpa menimbulkan bencana. Kata-katanya terdengar indah, tapi Lian Xuan bisa merasakan nada tersembunyi di balik janji manis itu. Ada ambisi di balik tatapan matanya. Apa bedanya? Aku ikut denganmu atau tetap di sini? Bagiku, keduanya hanya berarti membawa masalah bagi orang lain, jawab Lian Xuan dengan getir. Xiaorou sempat terdiam, lalu tersenyum lebih dalam. Bedanya, kalau kau tetap di sini, seluruh desa ini akan hancur. Tapi kalau bersamaku, kau akan jadi aset sekte Awan Abadi. Ucapan itu membuat wajah Lian Xuan semakin muram. Ia tahu gadis itu benar, tapi juga sadar dirinya hanyalah pion bagi kepentingan sekte besar. Sebelum ia sempat memberi jawaban, suara ledakan terdengar dari arah hutan. Kabut hitam merayap keluar, hawa dingin menggigit menusuk kulit. Dari balik pepohonan muncul bayangan seorang wanita berjubah hitam, Mo Xueyin, sang pembunuh bayangan. Lupakan tawaran manis itu, Zhao Lian Xuan. Suaranya dingin, seperti bisikan kematian. Kehadiranmu sudah mengacaukan keseimbangan tiga alam. Tugas klanku adalah menghapusmu sebelum kekacauan semakin meluas. Para murid sekte Awan Abadi segera menghunus pedang. Xiaorou memandang wanita bayangan itu dengan sinis. Beraninya kau mengganggu urusan sekte Awan Abadi. Han Jiulong hanya terkekeh, meneguk araknya tanpa rasa khawatir. Nah, inilah saatnya kau belajar bocah. Dunia luar tak akan memberimu pilihan. Mereka hanya ingin memanfaatkanmu atau membunuhmu. Lian Xuan berdiri di tengah ketegangan itu, wajahnya pucat. Dadanya terasa sesak, hidungnya kembali gatal karena debu dan kabut yang mengalir di udara. Wajah semua orang yang ada di situ berubah panik begitu melihat ia hendak bersin lagi. Tidak, jangan sekarang. Lian Xuan menutup hidungnya erat-erat, namun tubuhnya bergetar. Hidungnya menolak perintah, udara menumpuk di dadanya. Bersiaplah, dia akan bersin lagi, teriak salah satu murid sekte. Suasana hening sesaat, lalu hacu! Ledakan suara bersin memecah udara. Gelombang energi tak kasat mata menghantam pepohonan, merobek tanah, dan melempar semua orang ke belakang. Seketika, langit di atas desa terbuka, memperlihatkan kilatan cahaya aneh seperti retakan di ruang itu sendiri. Dan dari balik retakan, terdengar suara bergema, suara yang bukan berasal dari dunia ini. Bangkitlah, warisanku, pengguncang tiga alam. Debu tebal mengepul, menutupi pandangan semua orang. Para murid sekte Awan Abadi berguling di tanah, sebagian pingsan, sebagian lagi berusaha bangkit dengan wajah pucat. Sementara itu, pohon-pohon di sekitar desa tumbang, tanah terbelah menjadi retakan besar seolah bumi tak sanggup menahan getaran dari satu bersin saja. Zhao Lian Xuan berdiri di tengah pusaran kekacauan, dadanya naik turun, hidungnya merah karena baru saja meledakkan kekuatan yang tak pernah ia mengerti. Di balik retakan langit yang terbuka, cahaya misterius masih berdenyut, memancarkan suara bergema. Suara itu terdengar seperti ribuan gaung yang menyatu menjadi satu. Engkau adalah warisan Xuanze Tianmie. Tubuhmu hanyalah wadah, tetapi bersinmu adalah kunci kebangkitan.
Lian Xuan menatap langit dengan ketakutan. Kata-kata itu menusuk benaknya, seakan mengusik bagian terdalam dari jiwanya. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Xuanze, Tianmie, siapa itu? Mo Shuiyin, pembunuh bayangan yang tubuhnya kini berlumuran debu, melirik Lian Xuan dengan mata tajam. Benar, jadi rumor itu nyata. Kau adalah reinkarnasi sang penghancur langit. Nadanya dingin, tetapi ada sedikit keterkejutan di dalamnya. Yun Xiaorou dengan pakaian putihnya yang kini kotor, berdiri gemetar. Ia menatap Lian Xuan, lalu menoleh ke langit yang retak. Tidak, mustahil. Xuanze Tianmie adalah legenda kuno, yang dikatakan sudah musnah ribuan tahun lalu. Mana mungkin dia hidup kembali dalam tubuh pemuda desa ini? Han Jiulong justru tertawa keras, meski suaranya bercampur batuk karena debu yang ia hirup. Hahaha, menarik sekali. Aku sudah menduganya sejak pertama kali melihat bocah ini. Jadi benar, sang penghancur legendaris hidup kembali, tapi dengan cara yang sangat konyol. Ia menepuk guci araknya, tertawa hingga matanya berair. Lian Xuan menatap mereka dengan bingung. Aku tidak mengerti. Aku hanyalah anak desa. Aku tidak ingin jadi penghancur apapun. Aku hanya ingin hidup tenang. Namun, retakan di langit tiba-tiba melebar. Dari dalamnya muncul bayangan besar berupa wajah samar-samar seorang pria kuno dengan mata menyala seperti bara. Sorotannya langsung membuat semua orang tak mampu bergerak. Jangan ingkari takdirmu, wahai diriku yang baru. Bersinmu hanyalah permulaan. Segera kau akan ingat bahwa kaulah aku dan akulah kau. Suara itu menggelegar, membuat tanah kembali bergetar. Para murid sekte langsung berlutut ketakutan. Bahkan Xiaorou yang biasanya anggun tampak pucat pasi. Mo Shuiyin menggenggam belati hitamnya meski tangannya gemetar. Jika ini terus berlanjut, dunia mortal akan hancur lebih cepat dari yang kami kira. Han Jiulong meneguk araknya lagi. Tapi kali ini wajahnya serius. Ia menatap Lian Xuan dengan tatapan penuh tekad. Dengar bocah, suara itu adalah dirimu dari masa lalu. Jangan biarkan dia mengambil alih sepenuhnya. Kalau kau kehilangan kendali, bukan hanya desa ini, tapi seluruh 3 alam akan lenyap. Lian Xuan menggeleng kuat-kuat, keringat dingin membasahi wajahnya. Aku tidak bisa, aku bahkan tidak bisa mengendalikan satu bersin. Bagaimana aku bisa menahan sesuatu sebesar ini? Suara dari langit makin kuat, membuat udara bergetar. Namun tiba-tiba, dari arah utara desa, muncul barisan prajurit dengan bendera emas. Mereka adalah utusan kekaisaran dunia mortal, dipimpin oleh seorang jenderal berbaju zirah perunggu yang gagah. Di atas kuda perangnya, ia mengumumkan dengan lantang, atas nama Shen Yao Huang, Kaisar Dunia Mortal, kami datang untuk menjemput pemuda bernama Zhao Lian Xuan. Sang kaisar telah memutuskan bahwa kekuatanmu harus berada di bawah perlindungan istana, bukan jatuh ke tangan sekte atau pembunuh bayangan. Keributan pun pecah. Para murid sekte awan abadi saling pandang. Mo Shuiyin mengangkat alis dingin, sementara Han Jiulong hanya terkekeh, seolah sudah menebak arah semua ini. Lian Xuan justru semakin bingung. Sekte ingin merebutnya, pembunuh bayangan ingin menghapusnya, kaisar ingin menguasainya. Semua orang tiba-tiba berebut dirinya. Padahal ia bahkan tidak bisa mengendalikan satu hal sederhana, bersinnya. Apa salahku? Kenapa semuanya mengincarku hanya karena aku bersin? Teriaknya dengan suara putus asa. Teriakan itu membuat hidungnya kembali gatal. Semua orang di sekitar langsung panik. Wajah mereka pucat, mata melebar. Tidak, dia akan bersin lagi. Jerit salah satu prajurit kaisar. Suasana yang sudah kacau kini berubah jadi lautan ketakutan. Semua orang, baik murid sekte, pembunuh maupun prajurit, mundur panik. Mereka tahu, sekali saja pemuda itu bersin lagi, mungkin bukan hanya desa yang runtuh, tetapi seluruh dataran sekitarnya akan hilang. Dan Lian Xuan dengan mata berkaca-kaca merasa napasnya tak terkendali. Hidung Lian Xuan bergetar hebat, tubuhnya limbung. Semua orang menatapnya dengan wajah pucat, menunggu malapetaka berikutnya. Angin mulai berputar, debu dan dedaunan tersedot ke arah tubuhnya, seolah dunia tahu bahwa satu hembusan bersin dari dirinya bisa menghapus segalanya. Han Jiulong cepat melangkah, menepukkan telapak tangannya ke punggung Lian Xuan. Aura arak yang aneh dan hangat masuk ke tubuh pemuda itu, menenangkan aliran energi kacau di dalamnya.
Bersinnya tertahan, meski Lian Xuan terengah-engah seperti habis berlari jauh. Ho, untung masih bisa dikekang. Kalau tidak, seluruh dataran ini sudah jadi danau, gumam Jiulong sambil menyeka keringat dari dahinya. Para prajurit kaisar saling pandang, wajah mereka masih pucat. Yun Xiaorou dari Sekte Awan Abadi mendengus dingin, lalu menatap Lian Xuan dengan penuh tekad. Kau lihat sendiri Han Jiulong, bocah ini tidak bisa hidup bebas. Dia harus dibimbing oleh sekte besar atau dunia akan musnah karena satu napasnya. Bimbing katamu? Suara dingin Mo Shuiyin menyela. Wanita bayangan itu melangkah maju, belati hitamnya berkilau samar. Itu hanyalah alasan untuk mengikatnya sebagai senjata sektemu. Jangan berpura-pura suci, Xiaorou. Suasana semakin tegang. Jenderal prajurit kaisar menghunus pedangnya, cahaya emas menyelimuti bilahnya. Cukup omong kosong. Atas nama Kaisar Shen Yao Huang, aku memerintahkan kalian semua mundur. Pemuda ini milik kekaisaran. Kalau kalian menentang, berarti menentang kehendak kaisar. Para murid Sekte Awan Abadi segera mengangkat pedang mereka, berdiri di sisi Xiaorou. Di sisi lain, kabut gelap Mo Shuiyin menyelimuti area, membuat prajurit merasa tercekik. Udara dipenuhi aroma darah yang samar. Di tengah situasi itu, Lian Xuan berteriak, "Berhenti! Kalian semua memperlakukanku seolah aku ini harta karun atau kutukan. Aku hanya ingin hidup normal." Suaranya pecah, penuh keputusasaan. Sayangnya, kata-katanya hanya tenggelam di tengah hawa pembunuhan. Tidak ada yang benar-benar peduli pada keinginannya. Tiba-tiba, langit kembali bergetar. Retakan yang muncul akibat bersinnya sebelumnya belum sepenuhnya tertutup. Dari celah itu, keluar seekor makhluk roh raksasa. Tubuhnya seperti ular naga dengan wajah menyerupai manusia tua. Suaranya berat, seperti gemuruh petir. Akhirnya terbuka juga. Segel yang ditinggalkan oleh Xuanze Tianmie, kau, bocah, adalah pewarisnya. Mata roh raksasa itu menatap Lian Xuan penuh lapar. Semua orang membeku. Bahkan Mo Shuiyin dan Xiaorou yang biasanya tenang tampak terguncang. Tidak mungkin roh purba dari dunia terlarang ikut terbangun. Gumam Xiaorou, wajahnya memucat. Jenderal Kaisar mengangkat pedangnya tinggi, aura emas membara. Lindungi pemuda itu. Kaisar ingin dia hidup, bukan jadi santapan roh purba. Pertempuran pun pecah. Para prajurit emas menyerbu roh naga. Sekte Awan Abadi mengeluarkan formasi pedang bercahaya. Sementara Mo Shuiyin bergerak dalam bayangan, menyerang titik lemah makhluk itu. Namun, kekuatan roh purba terlalu besar. Satu ayunan ekornya menghancurkan puluhan prajurit sekaligus. Lian Xuan hanya bisa gemetar, menyaksikan semuanya. Dadanya terasa semakin sesak. Ia ingin berteriak, ingin berlari, tapi tubuhnya terasa berat. Hidungnya kembali gatal oleh asap dan debu pertempuran. Tidak, jangan sekarang. Aku tidak bisa. Kalau aku bersin di sini, mereka semua... Pikir Lian Xuan panik. Han Jiulong yang bertarung sambil meneguk arak tiba-tiba berteriak kepadanya, "Bocah, jangan takut pada bersinmu. Kau pikir kekuatan itu hanya kutukan? Tidak, itu adalah warisan. Kalau kau tak mau kehilangan kendali, maka belajarlah menggunakannya." Lian Xuan menatapnya dengan mata bergetar. Kata-kata itu menusuknya, membuat hatinya bimbang. Bersin? Dikendalikan? Bagaimana mungkin? Roh purba naga semakin mendekat, rahangnya terbuka lebar, siap menelan Lian Xuan bulat-bulat. Semua orang berusaha menghentikan, tapi serangan mereka hanya menggores kulit tebal makhluk itu. Di detik terakhir, hidung Lian Xuan tak tertahan lagi. Ia menghirup udara dalam-dalam, lalu... Hachu! Ledakan bersin kali ini jauh lebih mengerikan. Gelombang energi tak terlihat memancar ke segala arah, menghancurkan roh naga purba itu dalam sekejap, membuat tubuhnya tercerai-berai menjadi debu cahaya. Namun tidak berhenti di situ. Gelombang bersin itu juga menembus batas langit, membuat retakan semakin melebar hingga menampakkan bayangan sebuah istana raksasa melayang di balik celah dunia. Istana yang seakan berdiri di atas bintang-bintang. Semua orang terdiam. Bahkan Han Jiulong yang biasanya santai, kehilangan kata-kata. Yun Xiaorou berbisik lirih, "Itu, Istana Xuanmie,
tempat di mana Xuanze Tianmie dikatakan pernah memerintah sebelum menantang para dewa. Lian Xuan jatuh berlutut, wajahnya penuh keringat, dadanya terengah-engah. Ia sendiri tidak percaya pada apa yang baru saja ia lakukan. Aku membunuh roh purba itu hanya dengan bersin. Suasana berubah hening. Semua orang tahu setelah ini bukan hanya sekte dan kaisar yang akan mengincarnya, tapi juga para dewa dari alam langit. Langit di atas desa Luoyun semakin bergolak. Retakan itu kini menjalar seperti sarang laba-laba, menampakkan cahaya misterius yang keluar dari celah antar dunia. Di baliknya, istana Xuanmie menjulang, berdiri di atas lautan bintang, berkilauan seperti perwujudan kekuasaan kuno. Zhao Lianshuan terengah-engah, kedua lututnya menempel di tanah. Ia masih gemetar setelah bersin tadi. Matanya nyaris tak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Aku hanya bersin, tapi roh purba sebesar itu musnah begitu saja. Yun Xiaorou menatapnya dengan wajah pucat. Bibirnya bergetar, hampir tak mampu berkata-kata. Tidak mungkin, bersinmu bahkan mampu menghapus roh dari dunia lain. Kau benar-benar pewaris Xuanze Tianmie. Mo Xueyin menyempitkan matanya, belati hitamnya masih tergenggam. Namun kali ini ia tidak segera menyerang. Bayangan istana itu membuat hatinya bergetar. Aku dikirim untuk membunuhmu, bocah. Tapi kalau benar kau pewaris istana itu, mungkin membunuhmu sama saja dengan memancing murka tiga alam. Prajurit kaisar yang tersisa, meski ketakutan, tetap mencoba menjaga wibawa. Jenderal mereka mengangkat pedang perunggu dan berteriak, "Jangan gentar, istana itu mungkin hanyalah ilusi. Kaisar tetap menginginkan bocah ini, lindungi dia." Namun, sebelum mereka bergerak, suara berat kembali bergema dari retakan langit. Suara itu terdengar seakan berasal dari ribuan zaman yang lalu. "Wahai tubuh baruku, warisanmu menunggu, istana ini adalah milikmu. Datanglah dan ingatlah siapa dirimu." Semua orang menoleh pada Lian Xuan, seolah suara itu hanya ditujukan padanya. Tekanan yang lahir dari suara itu membuat udara semakin padat, hingga orang-orang kesulitan bernapas. Han Jiulong meneguk araknya lagi, lalu menepuk pundak Lian Xuan. "Bocah, ini saatnya. Kau bisa lari, atau kau bisa melangkah masuk dan menemukan kebenaran. Tapi ingat, begitu kau masuk, tak ada jalan kembali." Lian Xuan menatap langit dengan wajah penuh keraguan. "Kenapa aku? Aku bukan siapa-siapa. Aku bahkan tak bisa mengendalikan tubuhku sendiri." Xiaorou maju setapak. Suaranya bergetar tapi penuh ambisi. "Kalau kau masuk ke dalam istana Xuanmie, aku ikut denganmu. Sekte Awan Abadi tak akan membiarkan warisan sebesar itu jatuh ke tangan orang lain." "Lancang," desis Mo Xueyin. Suaranya dingin. "Klan Bayangan punya misi lain, tapi aku juga tak bisa membiarkanmu menguasainya." Suasana menegang lagi. Pedang-pedang ditarik, aura pembunuhan merayap. Namun, sebelum bentrokan pecah, cahaya dari retakan langit jatuh seperti hujan bintang menyelimuti tubuh Lian Xuan. Tubuhnya perlahan terangkat ke udara, seakan dipaksa masuk ke dalam celah itu. Ia berteriak panik, mencoba meraih tanah, tapi tangannya hanya mencakar kosong. "Tidak, aku belum siap. Aku tidak mau masuk ke sana." Han Jiulong melompat, mencoba meraih kakinya, namun cahaya itu terlalu kuat. "Tenang, bocah, jangan melawan. Biarkan tubuhmu memimpinmu." Dalam sekejap, Lian Xuan tersedot masuk ke dalam retakan, menghilang dari pandangan semua orang. Retakan itu menutup perlahan, menyisakan langit kembali kelam. Desa Luoyun menjadi sunyi. Xiaorou menggertakkan giginya, tangannya mengepal. Dia sudah masuk. Istana Xuanmie kini terbuka. Aku tidak bisa diam saja. Mo Xueyin melangkah ke balik kabut bayangan. Tubuhnya menghilang perlahan. "Kalau begitu, aku juga akan menyusulnya. Darah dan bayangan akan selalu menuntun pada warisan terlarang." Jenderal Kaisar menatap langit kosong dengan mata penuh kegelisahan. Ia tahu Kaisar Shen Yao Huang tidak akan tinggal diam begitu mendengar ini. Bersiaplah, perintah besar akan datang, bahkan mungkin seluruh kekaisaran akan bergerak. Sementara itu, di dalam retakan, Lian Xuan terjatuh ke tanah keras yang asing. Ia mengerang, membuka mata, lalu tertegun. Di hadapannya terbentang aula raksasa istana Xuanmie, dipenuhi pilar hitam menjulang. Dindingnya berlapis ukiran naga dan bintang. Aura kuno memenuhi udara, membuat jantungnya berdetak cepat.
Tiba-tiba, di tengah aula, sebuah bayangan kabur muncul. Perlahan-lahan, wujud itu menjadi jelas. Sosok pria berwajah mirip dirinya, tapi jauh lebih dewasa, bermata merah menyala, mengenakan jubah hitam yang menyelimuti bintang. Sosok itu tersenyum, suaranya bergema di seluruh aula. Akhirnya, aku kembali. Aku adalah Xuanze Tianmie, dan kau adalah aku. Lian Xuan terdiam membeku. Dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ia baru saja bertatap muka dengan dirinya sendiri dari ribuan tahun yang lalu. Suasana dalam aula istana Xuanmie begitu sunyi, hanya bergema oleh suara napas Lian Xuan yang tercekat. Pilar-pilar hitam menjulang, seakan menatapnya dengan mata tak kasat mata. Di tengah ruangan, sosok yang mirip dirinya berdiri dengan aura menggetarkan. Sosok itu melangkah maju. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar, seolah dunia ikut tunduk. Aku adalah Xuanze Tianmie, penghancur langit. Engkau adalah reinkarnasiku, tubuh baruku, tempat warisan ini bersemayam. Lian Xuan mundur setapak, wajahnya pucat. Tidak, aku bukan dirimu. Aku hanya pemuda desa, aku tidak ingin menghancurkan siapapun. Xuanze Tianmie tertawa rendah, suara tawanya bergema panjang seperti petir yang ditahan. Kau tidak bisa lari dari takdir. Setiap bersinmu, setiap getaran tubuhmu, itu hanyalah sisa kecil dari kekuatanku. Jika kau menolaknya, kau akan hancur. Jika kau menerimanya, 3 alam akan berlutut. Lian Xuan menutup telinganya, mencoba menolak kata-kata itu. Tapi suara itu bukan sekadar suara, ia menusuk langsung ke dalam jiwanya. Tiba-tiba, dinding aula bergetar. Ukiran naga hitam di sekeliling ruangan bersinar, lalu berubah menjadi bayangan hidup. Puluhan naga gelap berputar di udara, mengelilingi Lian Xuan. Apa ini? Teriaknya panik. Xuanze mengangkat tangannya, dan para naga berhenti bergerak. Ini adalah fragmen ingatan. Jika kau bisa mengendalikannya, kau akan mengingat masa lalumu. Jika tidak, mereka akan menelanimu, dan kau akan lenyap. Lian Xuan gemetar, tubuhnya terpaku. Namun, salah satu naga gelap tiba-tiba menyambar, membuka mulutnya lebar. Refleks, Lian Xuan mengangkat tangannya, mencoba menepis, dan ha! Acu! Bersinnya meledak tanpa kendali. Naga itu langsung hancur berkeping-keping, lenyap menjadi abu. Namun, energi dari bersin itu juga menghantam dinding aula, membuat retakan besar terbentuk di ukiran-ukiran kuno. Xuanze tersenyum tipis. Lihat, kau bahkan tak sadar satu bersinmu mampu menghancurkan fragmen warisan. Kau memang diriku. Lian Xuan terengah-engah lalu menunduk, matanya berkaca-kaca. Kenapa aku harus mewarisi ini semua? Aku hanya ingin hidup normal, makan sederhana, tidur tenang, tidak seperti ini. Xuanze melangkah mendekat, matanya memerah tajam. Kau tidak mengerti. Aku dihancurkan para dewa ribuan tahun lalu, tubuhku dikoyak, kekuatanku dipenjara. Tapi bagian terdalam dari jiwaku memilih lahir kembali. Dan itulah dirimu. Kau adalah jawaban atas pengkhianatan mereka. Lian Xuan menggigit bibirnya. Ada rasa asing di dalam dada, seolah kata-kata Xuanze memang benar adanya. Di saat itu, terdengar suara keras dari balik pintu besar istana Xuanmie. Pintu itu retak, lalu meledak terbuka. Dari celah masuklah Yun Xiaorou. Wajahnya masih pucat, tapi matanya bersinar penuh ambisi. Lian Xuan, aku berhasil menyusulmu. Jadi benar, istana ini nyata. Ia melangkah maju, terpukau oleh kemegahan aula. Namun langkahnya terhenti ketika matanya bertemu dengan Xuanze Tianmie. Sosok kuno itu menatapnya dingin. Semut kecil berani masuk ke wilayahku? Tubuh Xiaorou seketika gemetar, kakinya nyaris lumpuh. Hanya dengan tatapan, Xuanze seolah meremukkan jiwanya. Lian Xuan berteriak, Jangan sakiti dia bukan musuhku. Xuanze melirik Lian Xuan, lalu tersenyum samar. Kau masih punya belas kasihan, itu kelemahanmu, tapi juga kekuatan yang membedakanmu dariku. Sebelum Xiaorou bisa menjawab, bayangan lain merembes dari kegelapan. Mo Shuiyin keluar dari kabut, belatinya siap. Jadi inilah sumbernya, Xuanze Tianmie. Kalau aku berhasil menusuk jantungmu, mungkin segalanya akan berakhir. Xuanze hanya tertawa.
menusuk jantungku, kau bahkan tak bisa mendekat. Aura gelapnya menyebar, membuat lantai bergetar. Lian Xuan berdiri di antara mereka, wajahnya putus asa. Berhenti, jangan bertarung di sini. Aku akan mencoba mengendalikan kekuatan ini. Ia menarik napas dalam, menatap naga gelap yang tersisa. Tangannya bergetar, keringat dingin mengucur. Ia tidak tahu bagaimana cara mengendalikan bersinnya. Tapi kali ini, ia bertekad mencoba. Xuanze tersenyum tajam. Bagus, tunjukkan padaku, apakah kau layak menjadi diriku yang baru, atau hanya wadah rapuh yang akan hancur sebelum waktunya. Lian Xuan berdiri di tengah aula, napasnya memburu. Aura kegelapan dari naga-naga bayangan menekan hingga jantungnya terasa nyeri. Yun Xiaorou menatapnya dengan khawatir. Sementara Mo Xueyin menyiapkan belatinya, waspada pada setiap gerakan Xuanze Tianmie. Dalam benaknya, Lian Xuan hanya punya satu pikiran. Aku harus bisa mengendalikan ini. Jika tidak, semua orang akan mati, termasuk aku sendiri. Ia menutup matanya perlahan, mencoba menenangkan napas. Bayangan Xuanze masih bergema dalam hatinya. Jangan menolak kekuatan itu, jangan memaksanya. Rasakan, ikuti alirannya, lalu kendalikan. Naga gelap pertama mengaum, tubuhnya berputar bagai pusaran badai. Angin kencang membuat debu beterbangan, menghantam wajah Lian Xuan. Ia merasa hidungnya mulai gatal lagi, tanda bersin yang tak terkendali. Tidak, kali ini aku tidak boleh sembarangan, gumamnya, berusaha menahan. Namun sensasi itu semakin kuat, dadanya bergetar, matanya berair. Ia tahu, jika ia bersin tanpa kendali, aula ini mungkin runtuh sepenuhnya, menghancurkan semua orang di dalamnya. Xiaorou berteriak, Lian Xuan, jangan paksa dirimu, kau bisa mati. Tapi suara itu hanya jadi gema jauh di telinganya. Yang ia rasakan hanyalah denyut kekuatan aneh dalam darahnya. Bersin itu bukan sekadar refleks, melainkan pintu untuk melepaskan sesuatu yang jauh lebih besar. Naga gelap itu meluncur. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah, Lian Xuan membuka matanya. Dalam sekejap, cahaya putih menyelimuti tubuhnya. Bersin itu meledak, namun kali ini berbeda. Energi yang keluar tidak menyebar liar, melainkan membentuk pusaran terarah. Naga gelap yang menyerang langsung hancur terurai, tapi dinding aula tidak runtuh seperti sebelumnya. Xuanze Tianmie menepuk tangan. Suara tepukannya bergema bagai guntur. Bagus, kau mulai memahami. Itulah seni bersin terkendali. Sebuah seni yang bahkan aku dulu tidak pernah kuasai. Lian Xuan terhuyung, darah merembes dari hidungnya. Tubuhnya seakan terbakar dari dalam. Kalau ini seni, kenapa rasanya seperti menyiksa jiwaku? Xuanze mendekat, matanya dingin. Karena tubuhmu belum siap, tapi kalau kau bisa bertahan, kau akan mewarisi seluruh warisanku. Kau akan menjadi aku, dan lebih dari itu. Sementara itu, Mo Xueyin memandang dengan tatapan gelisah. Belatinya gemetar. Apakah pemuda ini benar-benar calon penghancur langit? Kalau iya, apa aku harus membunuhnya sekarang, sebelum terlambat? Naga-naga lain meraung, kali ini jumlahnya lebih banyak. Belasan bayangan melingkar, aura kegelapannya membuat udara sulit dihirup. Lian Xuan menatap mereka, menelan ludah. Hidungnya kembali gatal, tapi kali ini ia tidak ingin terburu-buru. Ia menahan, menyalurkan kekuatan itu ke dalam inti tubuhnya, mencoba merasakannya. Ayo, aku bisa mengarahkannya, gumamnya sambil mengangkat tangan. Naga pertama menerjang. Lian Xuan menahan napas, lalu menghembuskannya pelan. Rasa gatal di hidungnya menguat, lalu Hachi, energi bersin meledak lagi. Tapi kali ini ia berhasil memfokuskan semburan itu hanya ke arah naga tersebut. Bayangan itu pecah menjadi debu hitam dan sisa energinya berbelok menghantam dua naga lain di sampingnya. Yun Xiaorou menutup mulut, matanya melebar. Dia bisa mengarahkan bersinnya. Itu mustahil. Xuanze tertawa puas. Tidak mustahil, hanya sangat sulit. Lihatlah, bahkan tanpa pelatihan, ia sudah mulai menguasai inti warisan ini. Lian Xuan jatuh berlutut, terengah-engah keringat bercucuran. Aku masih hidup. Mo Xueyin melangkah maju, belatinya bergetar hebat,
matanya tajam menatap Lian Xuan. Kalau kau benar-benar bisa mengendalikan kekuatan itu, maka kau bukan hanya ancaman bagi 3 alam. Kau adalah bencana yang tak bisa dihentikan. Lian Xuan menatapnya dengan mata merah karena kelelahan, tapi suara hatinya bergetar. Benarkah aku takdirkan menjadi bencana, atau aku bisa memilih jalan lain? Namun sebelum ia bisa menjawab pertanyaan itu sendiri, naga terakhir meraung lebih keras. Bayangan itu 3 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Matanya memancarkan cahaya merah darah. Xuanze menyipitkan mata. Itu naga inti warisan. Jika kau bisa menundukkannya, kau akan membuka pintu pertama menuju kekuatanku. Jika gagal, rohmu akan ditelan dan kau tidak akan pernah kembali. Lian Xuan menatap naga raksasa itu, tubuhnya gemetar hebat. Hidungnya kembali gatal, napasnya berat. Ia tahu, bersin berikutnya bisa jadi penentuan hidup atau mati. Naga inti warisan itu bangkit, tubuhnya menjulang bagai gunung, sisik hitam berkilau dengan semburat merah darah. Setiap gerakannya menimbulkan tekanan yang membuat lantai aula retak dan udara bergetar. Suara aumannya mengguncang ruang jiwa Lian Xuan, membuat telinganya berdarah. Lian Xuan terhuyung, tubuhnya hampir runtuh. Ia menggenggam lantai dengan kuku-kukunya, berusaha tetap berdiri. Kalau aku jatuh sekarang, aku tidak akan bangkit lagi. Aku harus melawan. Yun Xiaorou mencoba mendekat, tapi Xuanze Tianmie menghalanginya dengan satu gerakan tangan. Jangan ganggu. Jika dia tidak bisa menghadapi ini sendiri, dia tidak layak hidup. Xiaorou menggigit bibirnya, air mata mengalir tanpa ia sadari. Tapi, dia hanya manusia biasa. Bagaimana mungkin? Tidak ada manusia biasa yang bisa memanggil kekuatan bersin ini. Potong Xuanze dingin. Dia bukan manusia biasa, dan itu sebabnya dia harus diuji. Naga inti mengayunkan ekornya, menghantam pilar. Suara gemuruh terdengar, batu runtuh dari langit-langit. Debu menyelimuti ruangan, membuat pandangan kabur. Lian Xuan merasakan hidungnya mulai gatal lagi. Tapi kali ini, rasa itu berbeda, lebih dalam, lebih liar. Seolah ada gunung energi yang ingin meledak keluar. Kalau aku melepaskannya sekarang, mungkin aku akan menghancurkan seluruh istana ini. Mo Xueyin mempererat genggaman belatinya. Kalau dia melepaskan kekuatan itu, apa aku harus menusuk jantungnya sebelum semuanya terlambat? Pikirnya, jantungnya berdetak keras. Naga inti melesat maju, cakarnya bagai kilat. Lian Xuan nyaris tidak sempat menghindar. Cakar itu mengenai pundaknya. Darah segar menyembur keluar. Ia berteriak, tubuhnya terlempar menghantam dinding. Lian Xuan, Xiaorou menjerit, suaranya pecah. Dari mulutnya keluar darah, tapi matanya menyala aneh. Kalau aku tidak mencoba mengendalikannya sekarang, aku akan mati. Kalau aku mati, semuanya akan berakhir di sini. Dia memejamkan mata, menyalurkan seluruh rasa gatal itu ke dalam pusaran di dadanya. Tiba-tiba, bersin itu mulai membentuk pola dalam pikirannya. Bukan ledakan liar, tapi aliran yang bisa diarahkan. Aku bisa melihatnya, jalur energi ini. Gumamnya terengah-engah. Naga inti mengaum lagi, napasnya menyemburkan kabut hitam pekat. Kabut itu menelan seluruh ruangan, membuat semua terasa seperti berada di dunia kegelapan. Lian Xuan berdiri dengan tubuh berlumuran darah. Ia menunduk, lalu mengangkat kepalanya perlahan. Napasnya tersengal, lalu hidungnya mengembang. Hu 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 cha. Bersin itu meledak, namun bukan sembarang ledakan. Pusaran cahaya putih bercampur kilatan hitam muncul, membentuk gelombang spiral yang menyapu kabut naga. Kabut hitam itu terurai, lenyap seperti asap disapu badai. Gelombang itu melesat lurus ke arah naga inti, menghantam sisiknya. Suara ledakan bergema membuat seluruh aula berguncang. Retakan menyebar di tubuh naga, tapi makhluk itu tidak hancur. Xuanze mengangkat alis. Ho, dia tidak menghancurkan naga itu. Dia melukainya. Itu lebih sulit. Lian Xuan jatuh berlutut lagi. Wajahnya pucat pasi. Aku berhasil? Tidak. Belum. Naga inti meraung marah. Tubuhnya bersinar semakin merah. Luka di sisiknya perlahan menutup. Lalu ia menatap Lian Xuan dengan amarah 1000 matahari. Aku hanya bisa mengarahkannya sekali. Kekuatanku hampir habis. Bisiknya dengan suara lemah. Xiaorou menggenggam dadanya.
Air mata jatuh deras. Lian Xuan, jangan mati di depan mataku. Mo Xueyin akhirnya maju, menatap Xuanze dengan penuh amarah. Kalau kau terus memaksanya, dia akan mati. Apakah itu tujuanmu? Xuanze menatapnya dingin. Kalau dia mati, berarti dia tidak layak. Kalau dia bertahan, berarti dia benar-benar pewaris. Naga inti mengumpulkan energi, lalu dari mulutnya muncul bola cahaya hitam sebesar gunung kecil. Aura kehancuran memancar, membuat seluruh aula bergetar. Lian Xuan memaksakan tubuhnya berdiri meski lututnya gemetar. Ia mengangkat wajahnya ke arah cahaya itu. Ini, bersin terakhirku. Kalau gagal, aku akan hancur bersama 3 alam. Hidungnya gatal, dadanya sesak, dunia di sekitarnya seakan berhenti. Ia menarik napas panjang, lalu Dias, ledakan bersin itu bukan hanya cahaya putih. Kali ini seluruh tubuhnya memancarkan aura naga perak raksasa yang melesat keluar, menabrak bola kehancuran naga inti. 2 energi bertabrakan. Suara ledakannya menghancurkan setengah istana, cahaya putih dan hitam saling melilit, lalu pecah menjadi badai yang menyapu semua arah. Ketika debu mereda, Lian Xuan terkapar di lantai, nyaris tak bernapas. Naga inti masih ada, tapi tubuhnya kini dipenuhi luka besar. Matanya mulai meredup. Xuanze Tianmie menatapnya dengan tatapan serius. Dia benar-benar bisa melukai naga inti warisan. Pemuda ini mungkin lebih berbahaya daripada diriku di masa lalu. Debu perlahan mengendap, meninggalkan aula yang setengah runtuh. Pilar-pilar patah, lantai penuh retakan, dan udara dipenuhi bau darah serta energi liar yang belum hilang. Di tengah kekacauan itu, Lian Xuan terbaring, napasnya lemah, matanya setengah terpejam. Naga inti warisan menjulang dengan tubuh penuh luka. Sisiknya retak, darah hitam menetes dari mulutnya. Namun sorot matanya masih menyala, penuh amarah bercampur rasa hormat yang samar. Suara Xuanze Tianmie bergema pelan, tapi dinginnya menusuk lebih dari pedang. Sekarang pilihannya ada padamu, Lian Xuan. Bunuh naga inti itu, rebut warisan penuh, dan kau akan jadi raja atas 3 alam. Atau tahan tanganmu, dan biarkan semua kesempatan ini sirna selamanya. Lian Xuan terdiam, tubuhnya gemetar. Ia merasakan sesuatu aneh. Di balik amarah naga inti, ada semacam kepedihan. Hatinya memberontak. Kenapa aku harus membunuhnya? Kenapa warisan harus ditempuh lewat pembantaian? Yun Xiaorou berlari ke sisinya, memegang tangannya erat. Lian Xuan, jangan lakukan ini. Kau bukan pembunuh. Kau tidak perlu mengorbankan dirimu untuk menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Tapi dari sisi lain, Mo Xueyin menatapnya dengan sorot tajam. Jangan bodoh. Jika kau ragu sekarang, 3 alam akan hancur tanpa penguasa. Ambil kekuatan itu, meski harus menodai tanganmu dengan darah naga. Suara dentuman terdengar dari dada naga inti. Suaranya menggema langsung ke dalam jiwa Lian Xuan. Bunuh aku, dan kau akan mewarisi segalanya. Tapi jika kau memilih menahan tanganmu, kau harus siap menanggung kutukan warisan yang tak lengkap. Lian Xuan terperanjat. Kutukan warisan. Naga itu melanjutkan, kekuatan ini tidak diciptakan untuk manusia. Jika kau hanya mencicipi separuhnya, tubuhmu akan meledak dan alam ini akan ikut hancur bersamamu. Peluh dingin mengucur dari pelipis Lian Xuan. Pilihan itu terlalu kejam. Bunuh naga itu, ia akan menjadi raja, tapi juga menjadi monster. Biarkan naga hidup, 3 alam akan binasa bersamanya. Xuanze menatapnya dingin, matanya bagaikan jurang. Cepatlah, dunia tidak menunggu orang ragu. Di sisi lain, Xiaorou mengguncang tubuhnya dengan mata sembab. Aku tidak peduli soal warisan, aku hanya ingin kau tetap hidup, tetap jadi Lian Xuan yang kukenal. Sementara itu, Xueyin menghunus belatinya, siap menusuk jika Lian Xuan menolak. Kalau kau tidak bisa membuat keputusan, biar aku yang mengakhirinya. Kau tidak layak pegang warisan itu. Hati Lian Xuan berperang, tangan kirinya bergetar, ingin menggenggam energi warisan. Tapi tangan kanannya menggenggam tanah, berusaha bertahan. Lalu sebuah ingatan muncul di benaknya. Suara samar dari mimpi-mimpinya. Suara seorang wanita tua
entah siapa, berbisik lembut. Kekuatan sejati bukanlah menghancurkan. Kekuatan sejati adalah menahan diri ketika kau bisa menghancurkan segalanya. Lian Xuan menarik napas panjang lalu berdiri tertatih. Aku tidak akan membunuhnya. Aula Henning, semua mata terbelalak. Xuanze menyipitkan mata, nadanya seperti pedang yang baru diasah. Kau menolak warisan penuh? Lian Xuan menggeleng, wajahnya pucat namun matanya teguh. Aku tidak akan jadi penguasa yang dibangun di atas darah. Jika warisan ini membuatku jadi iblis, lebih baik aku menanggung kutukan itu sendiri. Naga inti terdiam lama. Lalu, tawa beratnya menggema, meski suaranya diselimuti darah. Hahaha, manusia bodoh. Tapi mungkin itulah alasan kau berbeda. Tubuh naga itu mulai berubah. Sisiknya rontok satu persatu, lalu ia mengecil menjadi cahaya hitam yang murni. Cahaya itu menembus dada Lian Xuan, membuat tubuhnya bergetar hebat. Xiaorou menjerit, "Lian Xuan!" Dia berlutut, menahan sakit yang membuat tulangnya retak, kulitnya hampir meledak. Namun entah bagaimana, tubuhnya tidak hancur. Energi naga itu merasuk, tapi tidak sepenuhnya. Setengah kekuatan diterima, setengahnya ditolak. Xuanze menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Jadi kau memilih jalan paling sulit. Setengah warisan naga, itu berarti kau akan menjadi sesuatu yang tidak bisa diprediksi, antara penyelamat atau malapetaka. Lian Xuan roboh ke tanah, tubuhnya lemas. Ia nyaris kehilangan kesadaran, tapi bibirnya masih mampu berbisik. Aku akan buktikan bahwa aku bisa menjaga 3 alam dengan caraku sendiri. Naga inti lenyap sepenuhnya, hanya meninggalkan jejak bayangan naga perak di punggung Lian Xuan. Bayangan itu berdenyut seperti sebuah tanda kutukan, atau mungkin berkah. Xueyin memandangnya dengan campuran benci dan kagum. Bodoh, tapi mungkin itulah kenapa aku tak bisa membunuhmu sekarang. Sementara Xiaorou menangis sambil memeluknya erat. Kau masih hidup, itu sudah cukup bagiku. Di kejauhan, Xuanze menghela napas panjang, matanya berkilat aneh. Baiklah Lian Xuan, aku akan menunggu apakah kau benar-benar bisa menanggung pilihanmu atau tenggelam di dalamnya. Aula itu akhirnya runtuh seluruhnya, menelan mereka dalam kegelapan. Suara runtuhan masih bergema lama setelah aula suci hancur. Debu menutupi segala arah dan di tengah reruntuhan, Lian Xuan tergeletak tanpa daya. Xiaorou duduk di sampingnya, memeluk tubuhnya yang demam, sementara Xueyin dan Xuanze berdiri agak jauh, seolah menilai apa yang akan terjadi pada pemuda itu. Tiba-tiba, dada Lian Xuan bergetar hebat. Cahaya keperakan berbentuk naga muncul dari punggungnya, berkilat-kilat seakan hidup. Ia mengerang, wajahnya pucat pasi, matanya terbuka hanya setengah, namun pupilnya berkilat hitam berlapis perak. Xiaorou panik. Lian Xuan, bertahanlah. Lian Xuan ingin bicara, tapi dari mulutnya keluar suara ganda. Suara manusia bercampur dengan desisan naga purba. Aku, bukan hanya diriku lagi. Aku mendengar bisikan. Xuanze tersenyum samar, seperti sudah menduga. Itulah harga dari setengah warisan. Naga tidak mati, ia bersemayam di dalam tubuhmu. Kini kalian berbagi jiwa. Jika kau goyah sedikit saja, kau akan menjadi tubuh wadah, dan naga itu mengambil alih. Mendadak, Lian Xuan bersin. 1 kali. Tapi kekuatan dari bersinnya kali ini tidak sama seperti sebelumnya. Ledakan cahaya hitam perak memancar dari tubuhnya. Tanah di sekelilingnya retak seperti kulit bumi yang dirobek. Langit yang sebelumnya mendung tiba-tiba terbelah, menampakkan jurang hitam di atas mereka. Suara raungan naga bergema, terdengar di seluruh 3 alam. Xiaorou menjerit sambil menutupi telinganya, sementara Xueyin terhuyung ke belakang, kaget dengan kekuatan destruktif yang bahkan belum terkontrol itu. Xuanze menyipitkan mata. Bahkan bersinmu kini mengandung jiwa naga. Jika tidak bisa mengendalikannya, setiap tarikan napasmu akan mengubah dunia jadi medan bencana. Lian Xuan berlutut, tangannya menutup wajah, tubuhnya bergetar hebat. Di kepalanya, ia mendengar bisikan yang tak henti. Bunuh mereka, hancurkan. Kau adalah naga, dunia ini lemah. Ia memukul kepalanya sendiri dengan keras, berusaha mengusir suara itu. Diam, aku bukan kau, aku bukan naga. Namun bisikan itu semakin jelas.
Kau memilih menahan diri, tapi aku tidak terikat oleh kelemahan manusia. Cepat atau lambat, tubuh ini akan jadi milikku. Xiaorou memeluknya erat, suaranya bergetar. Jangan dengarkan dia, kau tetap Lian Xuan, kau bukan monster. Lian Xuan menggertakkan gigi. Kalau aku tidak bisa menahannya, bunuh aku. Kata-katanya membuat Xiaorou membeku, air mata jatuh deras. Jangan katakan hal itu, aku tidak akan pernah. Tiba-tiba, Shueyin menusuk belati ke tanah di dekat kepala Lian Xuan. Kalau kau berubah jadi naga buas, aku tidak akan ragu. Jadi jangan uji kesabaranku, Lian Xuan. Aura hitam perak memancar lagi dari tubuhnya, namun kali ini ia berhasil menahannya. Nafasnya tersengal, tapi perlahan stabil. Punggungnya terasa panas, tanda naga di sana berdenyut seperti jantung kedua. Xuanze melangkah maju, tatapannya tajam. Kau memilih jalan ini sendiri, maka aku tidak akan menghentikanmu. Tapi kau harus tahu, mulai hari ini, setiap bersinmu akan memanggil kekuatan naga, dan jika kau lengah sedikit saja, 3 alam akan binasa lebih cepat dari yang kau bayangkan. Lian Xuan terdiam lama, lalu ia menatap tangannya yang bergetar, seakan menyadari ia kini bukan manusia sepenuhnya. Kalau begitu, aku akan belajar menguasainya. Aku tidak akan membiarkan dunia runtuh hanya karena aku bernapas. Xuanze tertawa lirih. Keberanianmu menarik, tapi kita lihat berapa lama kau bisa bertahan sebelum naga itu menelanmu. Langkah berat terdengar dari kejauhan. Pasukan sekte yang selamat dari ledakan tadi berdatangan, wajah mereka pucat melihat keadaan. Begitu melihat Lian Xuan dengan tanda naga di punggungnya, mereka semua berlutut ketakutan. Dia yang menelan naga inti, seru salah satu tetua dengan suara gemetar. Dia bukan lagi manusia biasa, dia perwujudan malapetaka. Bisikan ketakutan menyebar, beberapa murid bahkan mundur sambil bersembunyi. Mereka tidak tahu apakah harus menyembah Lian Xuan atau membunuhnya sebelum terlambat. Lian Xuan berdiri dengan tubuh yang masih lemah, tapi matanya tegas. Aku tidak peduli kalian menyebutku apa, aku hanya tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan kekuatan ini merenggut dunia ini. Xiaorou menatapnya penuh keyakinan, sementara Shueyin hanya mendecak kesal. Namun dalam hatinya, ia pun tahu, jalan yang dipilih pemuda ini bukan sekadar jalan kultivasi biasa, melainkan jalan yang bisa mengubah takdir 3 alam. Langit masih bergetar dengan gema raungan naga, dan jauh di dalam Lian Xuan tahu ini baru permulaan. Pagi hari setelah kekacauan di aula suci, kabut tipis menyelimuti lembah. Lian Xuan duduk di atas batu, tubuhnya gemetar setiap kali ia menarik napas terlalu dalam. Xiaorou duduk tak jauh darinya, wajahnya masih cemas, sementara Shueyin bersandar pada pohon dengan ekspresi bosan, dan Xuanze mengamati mereka semua dengan tatapan penuh perhitungan. Lian Xuan menutup matanya, mencoba menenangkan diri. Namun di balik kelopak matanya, ia melihat bayangan naga hitam perak, mata raksasa yang menatapnya dingin. Bisikan itu muncul lagi, latih kekuatanmu, atau biarkan aku yang mengambil alih. Ia mengepalkan tangan. Kalau aku terus membiarkan ini, aku akan kehilangan kendali. Aku harus belajar mengendalikannya. Bahkan jika itu berarti melawan bagian dari diriku sendiri. Xuanze mengangguk seolah menunggu kalimat itu. Baik. Maka mulai hari ini kau akan berlatih. Bukan mengendalikan ki biasa, tapi mengendalikan bersinmu. Karena bersinmu kini adalah pemicu kekuatan naga. Shueyin mengangkat alis, menahan tawa. Latihan apa itu? Menahan bersin. Kau bercanda? Xuanze menatap tajam. Tidak bercanda. Kalau dia salah sedikit saja, bencana bisa tercipta. Kau pikir mudah menahan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan alam? Lian Xuan menarik napas dalam, lalu berdiri. Bagaimana aku harus mulai? Xuanze mengeluarkan gulungan tua dari jubahnya. Simbol-simbol kuno bercahaya samar, seolah ditulis dengan darah naga. Ini adalah metode penguncian nafas Qilong. Kau harus mempelajari cara mengatur tarikan napasmu. Jika salah, tubuhmu akan meledak sebelum bersin keluar. Xiaorou kaget. Meledak? Bagaimana kalau ia gagal? Xuanze hanya tersenyum samar. Maka 3 alam akan tahu apa artinya kiamat kecil. Lian Xuan menutup matanya lagi, memusatkan pikiran. Ia mencoba menarik napas perlahan, mengikuti pola gulungan itu. Namun tiba-tiba rasa gatal menyerang hidungnya. Bersin.
Ia tahu itu akan datang. Tidak, tidak sekarang, gumamnya. Ia mencoba menahan, tapi terlambat. Bersinnya keluar, memicu kilatan cahaya hitam perak yang menebas langit. Untung Xuanze cepat membuat segel dengan tangannya, menekan energi itu agar tidak meluas. Meski begitu, puluhan pohon di sekitar mereka hangus seketika. Tanah terbelah dan seekor binatang buas yang sedang lewat di hutan terurai jadi abu. Xiaorou menjerit, "Lian Xuan!" Pemuda itu terhuyung, darah mengalir dari hidungnya. Tapi ia tetap berdiri. "Aku gagal." Xuanze menatapnya tajam. "Tapi kau belajar sesuatu. Kau tahu sekarang bahwa bersinmu bukan sekadar kekuatan destruktif. Itu adalah gema jiwa naga. Bahkan makhluk yang bersembunyi jauh di dimensi lain bisa mendengarnya. Dan benar saja, langit di atas mereka retak halus, seperti cermin yang pecah. Dari celah itu, mata berwarna emas menyala, menatap turun ke arah mereka. Suara asing menggema, berat dan dingin. Siapa yang berani membangunkan gema naga? Xueyin langsung menarik pedangnya, tubuhnya tegang. Sial, makhluk dari luar alam datang lebih cepat dari perkiraanku. Lian Xuan menatap ke langit dengan napas terengah. Tubuhnya lemah, tapi matanya tajam. Kalau suara bersinku memanggil mereka, maka aku sendiri yang akan menghadapinya. Mata emas itu menyipit. Tubuh manusia, jiwa naga, makhluk cacat. Tapi justru karena itu, kau menarik. Aku akan datang untukmu. Celah langit menutup, tapi gema suaranya masih menggantung. Xuanze memandang Lian Xuan dengan serius. Inilah konsekuensi bersinmu. Setiap kali kau gagal mengendalikan, makhluk-makhluk dari luar tiga alam akan tahu keberadaanmu. Dan percayalah, mereka tidak akan berhenti sampai mereka merebut tubuhmu. Lian Xuan mengepalkan tinjunya, meski tubuhnya bergetar lemah. Kalau begitu, aku harus lebih cepat belajar sebelum mereka datang. Xiaorou menggenggam tangannya erat, menyalurkan sedikit energi spiritual. Kau tidak sendirian, aku akan membantumu. Xueyin mendengus. Dan aku, jangan harap aku melindungimu. Tapi kalau ada makhluk luar yang datang, aku juga tidak mau mati. Jadi anggap saja sementara ini aku ikut bertahan. Xuanze hanya tersenyum dingin. Latihan baru saja dimulai. Bersiaplah, Lian Xuan. Karena mulai sekarang, setiap bersinmu bukan hanya ancaman bagi dunia, tapi undangan bagi musuh yang tak bisa kau bayangkan. Kabut pagi berganti jadi langit merah menyala, seolah tiga alam sendiri sudah menyiapkan panggung untuk malapetaka berikutnya. Langit yang semula tenang tiba-tiba berubah kelam, awan bergulung seperti tinta yang tumpah ke atas kanvas. Suasana bumi menggigil, hewan-hewan melarikan diri, pepohonan berderak patah tanpa angin. Lian Xuan, dengan tubuh masih lemah setelah latihan, menatap ke langit yang terbelah dengan wajah pucat. Dari celah hitam itu, aura asing merembes keluar. Bukan ki, bukan spiritual energy, tapi sesuatu yang lebih purba, lebih tua dari tiga alam itu sendiri. Xuanze mengernyit, wajahnya untuk pertama kali terlihat tegang. Tidak mungkin mereka menembus secepat ini. Xiaorou memeluk lengan Lian Xuan, tubuhnya gemetar. Apa itu? Aura ini seperti menelan semua kehidupan. Xueyin menarik pedangnya. Bilahnya bergetar keras seolah takut, bukan pada pertempuran, tapi pada sesuatu yang tak bisa dilawan. Sial, bahkan pedangku pun menolak melawan kekuatan itu. Lian Xuan menutup mata, menenangkan napasnya. Ia tahu, semua ini terjadi karena bersinnya tadi. Kalau memang aku yang memanggil mereka, maka aku harus menghadapi mereka. Aku tidak boleh lari. Celah di langit melebar, dan dari sana turun sosok berjubah hitam, tubuhnya tinggi kurus. Wajahnya tak memiliki mata, hanya rongga kosong dengan cahaya emas menyala dari dalam. Di tangannya, ia menggenggam tongkat panjang yang ujungnya berdenyut seperti jantung. Manusia bercampur naga. Suaranya bergema seperti ribuan suara berbicara sekaligus. Kau adalah celah hidup, jalan masuk bagi kami ke tiga alam. Bersinmu adalah pintu, dan pintu itu sudah terbuka. Xuanze melangkah maju, menghadang. Makhluk luar, selama aku hidup, kau tak akan menyentuh muridku. Sosok itu hanya menoleh. Sekilas tatapannya saja membuat tubuh Xuanze terhuyung. Darah segar keluar dari matanya. Xueyin kaget. Apa-apaan ini? Master Xuanze saja bisa dibuat bertekuk lutut hanya dengan satu tatapan. Lian Xuan menatap makhluk itu.
Kalau aku adalah pintu, maka aku juga bisa menjadi gemboknya. Ia menarik napas dalam, tubuhnya bergetar, hidungnya gatal. Bersin akan keluar lagi, tapi kali ini ia tidak melawan. Lian Xuan, jangan! Xiaorou berteriak, matanya basah, tapi terlambat. Bersinnya meledak, kali ini tak sekadar menghancurkan pohon atau tanah. Udara di sekitar mereka bergetar, langit terbelah semakin lebar. Namun, anehnya, cahaya hitam perak dari bersinnya bukan menghancurkan, melainkan membentuk sesuatu. Sebuah gerbang bercahaya. Makhluk berjubah hitam itu tertawa. Bagus, sangat bagus. Kau bahkan membukakan pintu lebih lebar dari yang kuharapkan. Namun, sesuatu yang lain terjadi. Dari balik gerbang itu, bukan hanya kegelapan yang muncul, tapi juga cahaya lain. Cahaya naga kuno berwarna putih keperakan. Dari dalam gerbang terdengar raungan naga yang membuat tanah bergetar. Xuanze menatap terperangah. Tidak, itu bukan makhluk luar, itu sisa jiwa naga yang asli. Gerbang itu bergetar seperti diperebutkan oleh dua kekuatan. Kegelapan makhluk luar dan cahaya naga purba. Tubuh Lian Xuan nyaris hancur di tengah tarikan dua kekuatan itu. Darah muncrat dari mulutnya, tapi ia menggertakkan gigi. Aku tidak akan membiarkan siapapun menguasai tubuhku. Ia menyalurkan semua ki yang tersisa, mencoba mengunci gerbang itu dengan tubuhnya sendiri. Cahaya hitam perak dari bersinnya membentuk rantai, mengikat pintu itu agar tidak terbuka sepenuhnya. Makhluk berjubah hitam itu meraung marah. Kau berani melawan kehendak yang lebih tua dari 3 alam? Shui Yin menyerang, pedangnya menebas bayangan makhluk itu, meski hanya meninggalkan luka tipis. Kalau kau mau masuk, kau harus lewat tubuh kami dulu. Xiaorou meski gemetar mengeluarkan teknik penyembuhan, cahaya putih lembut menyelimuti tubuh Lian Xuan agar tidak runtuh sepenuhnya. Bertahanlah, aku tidak akan membiarkanmu hancur di depan mataku. Xuanze membentuk formasi segel di tanah, memperkuat rantai bersin Lian Xuan agar gerbang tetap terkunci. Kau benar Lian Xuan, kau bukan pintu semata, kau juga kunci, jangan lepaskan kendali. Dalam kekacauan itu, raungan naga putih kembali terdengar dari balik gerbang, kali ini lebih jelas. Suaranya penuh amarah, tapi juga perlindungan. Anak manusia, pewaris darahku, bertahanlah. Aku akan datang melalui dirimu. Lian Xuan terengah, matanya terbuka lebar. Untuk pertama kalinya, ia melihat jelas bayangan naga raksasa bercahaya perak, bersinar dari balik pintu. Ia tahu jiwa naga itu bukan sekadar bayangan. Itu adalah asal dari kekuatan bersinnya. Dan malam itu, untuk pertama kali, Lian Xuan bukan hanya takut pada bersinnya. Ia sadar, bersinnya adalah jembatan antara 3 alam, makhluk luar, dan naga purba yang pernah menguasai langit. Gerbang belum sepenuhnya tertutup, tapi untuk saat ini, bencana tertunda. Malam itu, setelah pertempuran yang hampir merobek 3 alam, desa Longyan kembali sunyi. Namun keheningan itu palsu. Bumi masih bergetar halus, langit tetap muram, dan hati semua orang gelisah. Lian Xuan pingsan di pangkuan Xiaorou. Wajahnya pucat, napasnya lemah, tapi bibirnya bergerak-gerak seolah masih berjuang di dalam mimpi. Xuanze duduk bersila di sampingnya, memperkuat segel agar celah langit tidak terbuka lebih jauh. Dia yang menahannya, padahal tubuhnya masih rapuh, gumam Xuanze lirih. Jika anak ini terus bertahan dengan cara itu, cepat atau lambat tubuhnya sendiri akan pecah. Shui Yin berdiri dengan pedang terhunus, menatap ke langit yang masih berdenyut hitam. Master, sejujurnya aku tidak mengerti, bagaimana mungkin bersin bisa membuka gerbang keluar 3 alam? Xuanze menutup mata, menghela napas berat. Itu bukan bersin biasa, itu gema dari warisan purba, yang bahkan aku sendiri takut untuk menyebut namanya. Sementara di dunia mimpi, Lian Xuan berjalan di tengah lautan kabut perak. Kakinya menyentuh air, tapi tidak basah. Setiap hembusan kabut berkilau seperti sisik naga. Di mana aku? Suaranya bergetar, meski tak ada yang mendengarnya. Lalu, raungan panjang mengguncang kabut, dan dari kejauhan muncul bayangan raksasa. Seekor naga perak, tubuhnya seakan memanjang tanpa ujung. Matanya seperti 2 bulan purnama. Pewaris darahku. Suara naga itu bergema lembut namun mengguncang jiwanya. Akhirnya kita bertemu.
Lian Xuan terdiam, tubuhnya gemetar. Kau siapa? Aku adalah Ying Guanglong, naga pertama yang lahir ketika tiga alam masih berupa kekosongan. Aku yang menahan kegelapan luar agar tidak menelan dunia. Tapi dalam pertempuran terakhir, tubuhku hancur. Yang tersisa hanyalah jiwa ini dan pecahan kekuatanku yang mengalir ke dalam darah manusia. Lian Xuan menelan ludah. Jadi, bersin ini, naga itu menundukkan kepalanya. Udara bergetar tiap gerakannya. Bukan kutukan, bukan kecelakaan. Itu adalah pintu. Setiap kali kau bersin, pecahan darah naga di tubuhmu beresonansi dengan tiga alam. Karena itu, kau bisa menghancurkan atau membuka jalan. Jalan bagi siapa? Lian Xuan bertanya, meski hatinya takut mendengar jawabannya. Bagi dua hal, jawab Ying Guanglong. Bagi naga untuk kembali atau bagi makhluk luar untuk masuk. Lian Xuan tertegun. Lalu, apa yang harus kulakukan? Aku bahkan tidak bisa mengendalikan hidungku sendiri. Naga itu tertawa pelan. Suaranya seperti gemuruh petir. Karena kau belum sepenuhnya bangun, darah naga di tubuhmu masih tidur. Jika kau ingin menguasai bersin itu, kau harus mengikat jiwamu dengan sisa kekuatanku. Lian Xuan menunduk. Kalau aku gagal? Kalau kau gagal, jawab sang naga. Matanya berkilat tajam, tiga alam akan runtuh dan tubuhmu akan menjadi jembatan terakhir yang tidak bisa ditutup lagi. Keheningan panjang menyelimuti kabut. Lian Xuan merasa dadanya berat, seakan dunia menekannya. Ia hanya seorang anak desa, tetapi beban seluruh alam sekarang menempel di pundaknya. Aku tidak bisa lari, kan? Katanya lirih. Naga itu menatapnya dalam-dalam. Tidak, tapi kau juga tidak sendirian. Mereka yang ada di sisimu, Xiaorou, Xuanze, Xueyin, mereka adalah pilar yang akan menopangmu sampai kau mampu berdiri sendiri. Bersinmu bukan kutukan, Lian Xuan. Itu adalah nafas naga yang tertidur. Lian Xuan terdiam, lalu perlahan mengepalkan tangan. Kalau begitu, ajari aku cara bangun. Ajari aku agar bersin ini tidak lagi menjadi ketakutan, tapi senjata untuk melindungi. Ying Guanglong mengangguk. Baiklah, pewaris. Mulai malam ini, mimpi bukan lagi tempat tidurmu, melainkan medan latihanmu. Kabut berputar semakin pekat. Dari sisik naga perak, kilatan cahaya meloncat ke tubuh Lian Xuan, membakar setiap urat nadinya. Sakitnya seperti terbakar dari dalam, tapi juga membuatnya terasa lebih hidup daripada sebelumnya. Sebelum pingsan dalam mimpinya sendiri, Lian Xuan sempat mendengar satu kalimat terakhir dari Ying Guanglong. Ingat, jangan takut bersin. Takutlah pada saat kau berhenti bersin, sebab itulah tanda bahwa pintu sudah terbuka sepenuhnya. Lian Xuan terbangun dengan teriakan, keringat membanjiri tubuhnya. Xiaorou langsung memeluknya, lega sekaligus cemas. Kau sadar, namun mata Lian Xuan berbeda sekarang. Di dalam hitamnya ada kilatan perak seperti sisik naga. Fajar baru menyapu desa Longyan dengan cahaya pucat, tapi udara masih terasa berat seolah langit enggan memberi sinar penuh. Warga menatap dengan cemas ke arah rumah Lian Xuan, tempat suara gemuruh dan cahaya perak semalaman tidak berhenti. Di dalam, Lian Xuan duduk bersila. Matanya terpejam, tubuhnya bergetar, dan kulitnya memancarkan kilau samar perak. Setiap tarikan napasnya seperti angin badai, setiap hembusan nafasnya seperti gemuruh naga yang teredam. Xuanze mengusap janggutnya, keningnya mengernyit. Dia sedang menjalani latihan mimpi, tapi anehnya getarannya merambat ke dunia nyata. Artinya, jiwa dan raganya mulai beresonansi dengan naga itu. Xiaorou duduk di samping, menggenggam tangan Lian Xuan erat-erat. Tapi, apakah tubuhnya bisa menahan? Dia hanyalah manusia, bukan naga. Xueyin berdiri di dekat jendela, matanya menajam ke arah hutan. Apapun jawabannya, kita tak punya waktu banyak. Ada sesuatu yang mendekat. Benar saja, dari hutan muncul kabut hitam yang bergerak sendiri, menjalar ke desa. Kabut itu bukan kabut biasa. Di dalamnya, mata-mata kecil berkilat merah dan suara-suara bisikan lirih terdengar seperti ribuan roh lapar. Makhluk luar. Xuanze berdiri cepat, mengangkat tongkatnya. Mereka sudah menemukan jalannya. Kabut itu mendesir, lalu dari dalamnya keluar sosok humanoid tinggi tanpa wajah,
hanya rongga hitam dengan mulut penuh gigi bergerigi. Tangan panjangnya menyeret rantai gelap yang meneteskan darah yang tidak berhenti. Suara serak keluar dari mulutnya. "Bersin, pewaris naga, buka pintu untuk kami." Warga desa yang melihat sosok itu dari kejauhan langsung menjerit. Mereka berlari ke arah gunung, meninggalkan rumah dan ladang. Shueyin mencabut pedangnya, mata menyala dengan tekad. "Aku akan menahan mereka, jangan biarkan satu pun mendekat ke Lian Xuan." Kabut menggelembung, melahirkan puluhan makhluk kecil serupa serangga bercakar tajam yang langsung menyerbu. Pedang Shueyin menari, memancarkan cahaya dingin yang menebas satu demi satu, tapi semakin banyak yang muncul dari kabut. Xuanze mulai merapal mantra, menciptakan dinding segel emas di sekeliling rumah. "Kau harus cepat, Shueyin. Mereka mencari Lian Xuan." Sementara itu, di dunia mimpi, Lian Xuan berhadapan dengan Ying Guanglong. Lautan kabut perak kini bergolak, membentuk pusaran besar. "Apa yang terjadi di luar?" tanya Lian Xuan, merasakan dadanya sesak. "Makhluk luar mencoba menembus batas. Mereka mencium bangunnya darahku dalam tubuhmu. Saat ini, kau harus mempelajari teknik pertama. Napas naga." "Napas naga?" Ying Guanglong mengangguk. "Bersinmu adalah pintu, tapi jika kau bisa mengendalikan napasmu, kau bisa mengubah pintu itu menjadi senjata. Tarik dalam, biarkan darah naga bergetar, lalu lepaskan dengan niat. Bukan sekadar refleks tubuh, tapi kehendak." Lian Xuan menutup mata, meniru apa yang diajarkan. Ia menarik napas, tapi seketika tubuhnya bergetar hebat, seolah paru-parunya akan pecah. Rasa perih menyambar setiap nadinya. "Aku tidak bisa, ini sakit sekali." "Bertahan," raung sang naga. "Kalau kau berhenti, makhluk luar akan memakan semua yang kau cintai." Lian Xuan menggertakkan giginya, wajahnya dipenuhi keringat. Ia kembali menarik napas, kali ini lebih dalam. Dalam sekejap, suara raungan naga menggema dari dadanya. Di dunia nyata, tubuh Lian Xuan tiba-tiba bangkit sendiri. Matanya masih terpejam, tapi mulutnya terbuka. Dari hidung dan mulutnya, cahaya perak meledak keluar, seperti tiupan angin badai bercampur petir. Kabut hitam yang sudah hampir merobek segel Xuanze langsung terhempas jauh, puluhan makhluk luar hancur berteriak kesakitan, tubuh mereka meleleh jadi abu. Shueyin terpana, menurunkan pedangnya. "Itu bukan bersin lagi, itu nafas naga." Xiaorou menatap Lian Xuan dengan mata berkaca-kaca, setengah takut, setengah lega. Dia berubah. Sosok humanoid tanpa wajah itu meraung keras, tubuhnya retak oleh cahaya perak. Namun sebelum hancur, ia sempat berbisik dengan suara menggema. "Pewaris naga, kami akan datang lagi. Dan lagi, sampai pintu terbuka sepenuhnya." Sosok itu pecah, kabut hitam lenyap, dan desa kembali sunyi. Lian Xuan terkulai, jatuh pingsan di pangkuan Xiaorou. Tapi kali ini, meski tubuhnya lemah, wajahnya terlihat lebih tenang, seolah ia baru saja melangkah ke pintu kekuatan yang sesungguhnya. Xuanze memandang langit yang masih gelap, lalu bergumam lirih. "Ini baru awal. Jika bersinnya bisa menghancurkan alam, maka nafasnya bisa menyalakan kembali dunia atau menghanguskannya." Langit di atas desa Longyan tampak semakin asing. Awan gelap bergulir seperti pusaran tinta, dan petir perak sesekali menyalak, seolah menunggu seseorang untuk memutuskan arah takdir. Lian Xuan terbangun dari pingsannya. Tubuhnya masih lemah, tapi matanya kini memantulkan cahaya naga samar. Setiap tarikan napasnya bergetar, seperti ada kekuatan besar yang menunggu untuk dilepaskan. Xiaorou menunduk di sampingnya, wajahnya penuh kekhawatiran. "Lian Xuan, jangan paksa dirimu lagi. Kau sudah hampir mati tadi." Lian Xuan menggenggam tangannya pelan. "Kalau aku berhenti sekarang, dunia ini yang akan mati, Xiaorou. Aku sudah melihatnya dalam mimpiku. Pintu naga sudah setengah terbuka." Xuanze dan Shueyin masuk ke ruangan. Wajah keduanya sama-sama tegang. Shueyin menghunus pedangnya lalu menancapkannya ke lantai kayu. "Aku sudah habis-habisan melawan kabut itu, tapi jumlah mereka tidak masuk akal. Cepat atau lambat, mereka akan kembali dengan kekuatan lebih besar." Xuanze mengangguk berat. "Dan aku sudah melihat tanda-tandanya. Retakan antara tiga alam semakin lebar. Dunia manusia, dunia dewa,
dan dunia makhluk luar akan segera bertabrakan. Lian Xuan mengepalkan tangan. Jadi benar, pilihannya hanya dua, membuka pintu naga sepenuhnya atau menutupnya selamanya dengan mengorbankan diriku. Xiaorou menatapnya tajam, air mata berkilat di pelupuk. Kalau kau membuka pintu itu, Ying Guanglong akan bangkit sepenuhnya. Kau mungkin tidak akan ada lagi. Tapi kalau kau menutupnya, dunia ini selamat, tapi kau akan menghilang juga. Lian Xuan tertawa kecil meski suaranya parau. Sejak kapan aku punya pilihan mudah dalam hidup? Mendadak tanah bergetar. Dari luar terdengar suara retakan besar. Langit di atas desa terbuka, menampakkan celah raksasa yang berputar. Dari dalamnya keluar ratusan tangan hitam bercakar, meraih ke bawah seperti hendak merobek bumi. Xuanze berteriak. Retakannya sudah terbuka. Mereka datang. Lian Xuan berdiri meski tubuhnya bergetar hebat. Ia menatap ke langit lalu menutup mata. Di dalam dirinya suara Ying Guanglong bergema. Pewaris, kau siap menerima napas terakhirku? Lian Xuan mengangguk dalam hati. Kalau aku harus hancur, setidaknya biarlah dunia ini tetap ada. Tubuhnya tiba-tiba diselimuti cahaya naga yang sangat terang. Sisik perak muncul di sepanjang lengannya. Matanya berubah menjadi mata naga, dan di belakangnya samar-samar muncul bayangan Ying Guanglong yang raksasa. Kabut hitam meraung, tangan-tangan makhluk luar berusaha meraih ke arahnya, tapi kekuatan itu terlalu besar. Lian Xuan menarik napas dalam-dalam, tubuhnya bergetar, darahnya mendidih, lalu ia bersin. Bukan sembarang bersin, tapi bersin naga sejati. Ledakan cahaya perak memancar ke seluruh arah, membelah langit, menghancurkan tangan-tangan hitam, menutup retakan antar alam, dan menyalakan kembali sinar matahari yang lama hilang. Warga desa yang sempat melarikan diri menatap langit dengan air mata. Untuk pertama kalinya, cahaya terang kembali menyinari dunia. Namun di pusat cahaya itu, sosok Lian Xuan perlahan menghilang. Tubuhnya larut menjadi serpihan perak yang melayang ke angkasa. Xiaorou berlari, mencoba meraihnya. Lian Xuan, jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Lian Xuan tersenyum, suaranya samar terdengar di udara. Jangan menangis, Xiaorou. Aku tidak pergi, aku hanya tidur di dalam napas dunia. Jika suatu hari 3 alam kembali retak, mungkin bersinku akan terdengar lagi. Cahaya perak meledak sekali lagi, lalu menghilang. Desa Longyan kembali sunyi, tapi udara dipenuhi rasa hangat dan damai yang belum pernah ada sebelumnya. Xueyin menundukkan kepala dalam, pedangnya bergetar di genggamannya. Kau benar-benar memilih jalur itu, Lian Xuan. Xuanze menatap langit yang kini jernih. Dia bukan lagi sekadar manusia, bukan pula naga. Dia telah menjadi napas penghubung 3 alam. Xiaorou berlutut di tanah, menggenggam debu perak yang tersisa, lalu menutup matanya sambil berbisik. Aku akan menunggumu, Lian Xuan. Meski 1000 tahun berlalu, angin berhembus lembut, seolah membawa suara samar tawa Lian Xuan yang ringan. Dan dengan itu, kisah sang pemuda yang hanya bersin, tapi mampu menghancurkan dan menyelamatkan 3 alam, mencapai akhir yang abadi.